Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Di antara amalan utama, amalan prioritas yang hendaknya kita perbanyak terutama di bulan Ramadan adalah salat malam. Nabi alaihi salatu wassalam pernah menyampaikan dalam satu riwayat, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Man qama Ramadhana, barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman dan juga mengharapkan keridhaan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Kalimat qiyam Ramadan ini bisa maknanya menghidupkan malam. Ya, menghidupkan malam baik dengan salat, dengan baca Quran, zikir dan lain sebagainya. Maka salah satu menghidupkan malam di bulan Ramadan dengan mengikuti salat tarawih. Kenapa disebut tarawih? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan dalam satu hadis, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli arba'a raka'atin thumma yatarawwah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu waktu pernah beliau salat 4 rakaat thumma yatarawwah, kemudian bertarawih. Apa makna tarawih? Tarawih diambil dari kata tarwihah yang artinya istirahat sejenak. Kenapa istirahat sejenak? Karena ketika dulu Nabi SAW melaksanakannya, Nabi sholatnya panjang. Nabi sholatnya lama. Ya, sehingga disebutlah kemudian sholat ini dengan sholat tarawih. Sholat yang banyak istirahatnya. Dan ada keutamaan sholat tarawih, ya salah satunya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah lalu. Dan berkaitan dengan sholat tarawih Nabi SAW, pernah Ummul Mukminin itu menyampaikan, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Engkau jangan bertanya bagaimana bagusnya salat Nabi, wa tulihinna, dan panjangnya salat Nabi. Saking panjangnya bacaan yang dibaca oleh Nabi, maka ada sebagian sahabat yang kemudian berniat untuk membatalkan salatnya. Contohnya ada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Satu waktu Nabi SAW salat malam, Allahu Akbar. Di belakang beliau Abdullah bin Mas'ud ikut bermakmum. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, aku melihat Nabi kok gak ruku-ruku. Ya, kalau mengambil bahasa kita, kok Nabi tidak ruku. Ternyata apa yang terjadi, kata Abdullah bin Mas'ud, sampai aku berpikiran buruk. Ditanya oleh sahabat, wahai Abu Abdurrahman, apa pikiran buruknya? Kata beliau, aku pengen membatalkan sholatku, kemudian aku kabur. Karena saking lamanya sholat Nabi waktu itu. Nah, makanya disebutlah sholat tarawih. Maka mohon izin, sholat tarawih bukan kita lomba sholat. Bukan bagaimana siapa yang paling cepat, itu yang paling bagus, bukan. Tapi bagaimana kita belajar untuk menikmati sholat. Sebagaimana Rasulullah SAW menikmati sholatnya ketika sholat malam, ketika sholat tarawih. Yang kata Abdullah bin Mas'ud, kata Hudzaifah ibnul Yaman, itu sholatnya Nabi panjang. Bacaannya bahkan ketika Nabi SAW membaca surat-surat yang isinya adalah rahmat, Nabi meminta. Ketika Nabi SAW membaca surat-surat yang isinya azab, Nabi berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Dan sholat tarawih ini hanya ada di bulan Ramadan. Kita kerjakan ba'da isya bersama imam sampai selesai, dan pahalanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan sholat tarawih secara istiqamah, bahkan bisa melaksanakan sampai akhir bulan Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.